tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Arni dan Mas Heri sekeluarga yang kita hormati, Bapak Sinung selaku Ketua Pengajian Pasca Haji RK14 yang kita hormati, Bapak Ibu semuanya dari jamaah pengajian yang kita muliakan ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Mari pada siang hari ini kita tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat yang begitu banyaknya. Selepas kita menunaikan ibadah haji tahun 2014 sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang. Meskipun di saat itu tidak sedikit di antara kita yang sakit, yang sampun sepuh. Sekarang ya tetap sepuh. Tapi alhamdulillah diberikan umur yang panjang, masih bisa bertatap muka, bertemu setiap bulan. Meskipun ada juga di antara kita yang sakit, ya semoga Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit, kesembuhan lahir batin, sehat lahir batin. Alhamdulillah perlu banyak kita syukuri Bapak Ibu. Kita juga Allah jadikan sebagai teman yang soleh, yang solehah bagi teman kita, yang senantiasa mengingatkan dan memotivasi untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, minimal adalah saat pengajian seperti ini. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu juga kita syukuri Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat Islam, karena nikmat inilah yang mempersatukan kita semua. Sehingga siapapun kita, berapapun umur kita, berapapun kekayaan kita, jabatan kita, kita ini terasa sama. Ya, saya ingat pas Bu Arni dulu tidur di Musdalifah. Ya, saya cuma ingat aja, anggota dewan antara rakyat dan saking capeknya ya bisa tidur nyenyak. Bu dokter dengan Bu pasien ya, sama-sama tidurnya bareng sama-sama, Masya Allah. Kalau bukan karena Islam, ya, kita ini mungkin akan saling iri di akhirat nanti, siapa yang paling pantas masuk ke dalam surga. Islam ini menjadikan semua manusia sama di hadapan Allah SWT. Dia yang cantik, dia yang enggak begitu cantik, ya. Dia yang ganteng, yang biasa-biasa, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, kaya, miskin, di hadapan Allah sama. Dan surga itu menurut ya ajaran kita agama Islam bukan dibeli dengan materi, ya, bukan dibeli dengan uang, bukan dibeli dengan jabatan, tapi cukup dengan iman dan amal soleh. Sehingga seorang Bilal bin Rabah yang kita tahu beliau adalah seorang budak hamba sahaya, hitam legam yang seakan-akan tidak ada harga, tidak ada posisi di tengah kaumnya,
dia jauh lebih mulia di hadapan Allah SWT daripada Fir'aun, daripada Namrud yang memiliki kekayaan luar biasa, yang memiliki rakyat yang begitu banyak, istana yang begitu megah. Sehingga kita bisa melihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka itu hanya orang-orang biasa, tapi di hadapan Allah sebagaimana disebutkan di dalam hadis, seandainya kalian infak ya, dengan emas seluruh bumi, atau bahkan disebut emas sebesar gunung Uhud atau seberat bumi ini, maka sungguh infak kalian itu tidak bisa menyaingi infaknya para sahabat meskipun dengan satu mud. Satu mud cuma 6 on. Ini orang-orang yang mereka biasa-biasa karena iman mereka begitu hebatnya, maka mereka di hadapan Allah itu adalah termulia dari seluruh manusia di muka bumi. Bapak Ibu rahimakumullah, nikmat Islam ini harus kita senantiasa syukuri dan kita jaga dan kita doakan kepada Allah supaya menetap sampai akhir hayat kita, supaya selalu dipegang kuat oleh seluruh keturunan kita, laki-laki, perempuan, keturunan kita sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terkait masalah Islam, Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya berserah diri. Kenapa kita disebut sebagai seorang muslim dan muslimah? Karena kita itu menyerahkan segala peribadatan kita hanya kepada Allah. Jadi kita ini beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Bahkan bukan hanya itu, kita melakukan apapun itu juga atas dasar penyerahan diri kita kepada Allah. Kita berkata, kita duduk, kita berdiri, kita jalan, itu atas dasar kita aslama yuslimu islaman, berserah kepada Allah SWT. Sehingga cara bicara kita ya dengan cara bicara yang diajarkan oleh Allah. Cara duduk kita adalah dengan cara duduk yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Cara kita berumah tangga, cara kita bernegara, cara kita bertetangga, cara kita mendidik anak, apa hak kita sebagai seorang suami, apa kewajiban kita sebagai seorang suami, dan sebaliknya sebagai seorang istri, semuanya aslama yuslimu islaman. Tolak ukurnya adalah bagaimana Allah ngajari itu. Sehingga seorang muslim itu apapun kalau ada masalah, kembalinya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana menyelesaikan masalah keluarga? Balikkan ke Quran dan Hadis bagaimana. Itu namanya orang muslim. Bagaimana ketika kita ada masalah dengan tetangga, dengan karyawan, dengan orang tua, dengan sahabat, dengan siapapun? Kembali bagaimana Al-Quran berkata, bagaimana Al-Hadis berkata. Sehingga aslama yuslimu islaman itu bukan hanya sekedar KTP, tapi benar-benar wujud ya, dalam bentuk perilaku. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, kenapa di akhir zaman ini ya kita kadang-kala dapati beberapa kaum muslimin yang kadang-kala banyak masalah. Itu sebenarnya bukan makin sulitnya masalah di akhir zaman ini, bukan, tapi semakin jauhnya pribadi tersebut dari agama. Maka ya kalau kita lihat ya, ada beberapa artis tuh istrinya sudah solihah, sudah cantik, sudah baik, tapi kok dicerai. Ya. Ibu-ibu yang mengikuti ini. Masalahnya di mana? Bukan masalah agamanya, tapi semakin seseorang jauh dari agamanya, maka semakin dia akan mendapati problem-problem yang semakin besar. Allah SWT berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling mengingatku, mengingat artinya di sini taat terhadap agama,
fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit. Rasanya itu tidak nyaman. Beragama rasanya terpaksa. Beribadah rasanya kepeksa banget. Bermuamalah mesti ada masalah dan masalah. Ya, saat seseorang itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, barang siapa baik dari laki-laki ataupun perempuan yang dia ingat kepada Allah, yang dia mendekat kepada Allah, maka Allah akan berikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan hidupkan dia, Allah akan berikan dia kehidupan yang hayatan thayyibah, yang baik. Yaitu baik di dunia ataupun di akhirat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Islam ini adalah solusi dari segala masalah. Dan sebagai seorang muslim, kebanggaan yang paling pertama dari segala yang dia miliki adalah kebanggaan dia sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama Islam. Kita memiliki kebanggaan kita ya. Pertama, kita memiliki Tuhan pencipta alam semesta. Di saat di sana banyak orang yang belum mengenal Tuhannya. Ada orang melihat matahari, dia sembah matahari. Ada enggak? Di Cina, ya, orang yang katanya cerdas, yang teknologinya tinggi, tapi mereka masih ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah gunung. Di India ada yang menyembah tikus, Pak. Lihat di YouTube ya. Tikus disembah. Ada yang menyembah, yang viral kemarin, montor. Montor itu disembah, dijadikan Tuhan. Yang lebih jahiliyah lagi di zaman Nabi, roti. Orang jahiliyah di zaman Nabi, mereka membuat roti, dibuat patung dan disembah-sembah. Di saat orang lain belum mengerti penciptanya, kita mengetahui sejak kecil menyembah zat yang menciptakan seluruh sesembahan orang-orang kafir. Mereka menyembah makhluk, kita menyembah khaliqul makhluk, pencipta dari seluruh makhluk. Bahkan sekuat apapun sebuah atau seorang makhluk, dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Bagaimana kita tidak berbangga dengan nikmat ini? Yang ini hendaknya kadangkala harus kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa nikmatmu yang paling besar adalah kowe dadi wong Islam sebagai seorang muslim dan muslimah. Tapi bukan kemudian kita berbuat zalim kepada mereka yang tidak menyembah Allah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam masalah prinsip kita berbangga, berbahagia bahwa agama kita berbeda. Kita memiliki Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan Maha Esa, tunggal, satu. Dengan satunya saja dia bisa menyelesaikan seluruh masalah agama kita, seluruh masalah dunia kita, insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kebanggaan syukur yang kedua adalah Allah jadikan kita semua umat dari Nabi yang terbaik. Umat Nabi Khatamul Anbiya, penutup seluruh Nabi. Umat yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti di hadapan umat-umat yang lain. Litakunu syuhada. Kita ini nanti jadi saksi. Jadi umat yang dibanggakan di hadapan umat-umat yang lain. Bahkan kita adalah umat yang terakhir datang, tapi yang pertama kali masuk ke dalam surga, mendahului dari umat-umat sebelum kita. Umat yang dicintai oleh Allah dengan memberikan syariat mudah, tapi pahalanya berlipat ganda. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka minimal dibalas berapa? 10. Rasulullah ketika mendapatkan wahyu turunnya perintah melaksanakan sholat wajib, ya, dalam acara Isra Mi'raj, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, awalnya diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat berapa sehari? 50.
kemudian pada akhirnya didiskon, dikurangi oleh Allah SWT menjadi 5, tapi satu sholat bernilai 10. Sehingga jenengan sholat subuh tadi berapa kali tadi pagi? 1, tapi dinilai oleh Allah berapa? 10. Ini umat yang sangat dicintai oleh Allah. Amalan yang mudah tapi pahalanya berlipat ganda. Sholat kita di masjid dengan berjamaah dilipat gandakan minimal berapa? 25. Dalam hadis yang lain 27, minimal 25. Artinya jenengan kalau sholat satu hari 5 kali, bapak-bapak ya, di masjid, berarti jenengan hitungannya itu 50 ping 17. Pinten itu? Kata 1350 sholat dalam sehari. Gak kebayang lagi kalau jenengan sholat di mana? Masjidil Haram. Di pinggir pinten? 100.000. Makanya kadang-kala ada beberapa jamaah sampai sana, ya, sampai masjid duduk dengan jamaah lain, travel lain, do ngobrol ke rego umroh, gitu. Jenengan saya pun timbang. Kalau saya Jawa Timur, loh, jenengan pinten saya Jawa Timur. Wah, wis Mas kula kawan dosa. Wah, tasih awis kula, waduh. Saking Yojo kula angsale kawan dosa gangsal. Jam travel ramutu tenan. Wis mulai ya, mulai ghibah travel, ghibah maskapai, ghibah ustate. Padahal saya sampaikan kepada mereka, berapapun uang yang jenengan bayarkan hingga bisa sampai ke tanah suci ini terlalu murah dibandingkan dengan pahala Allah Subhanahu wa taala jenengan satu salat saja di Masjidil Haram. Diandaikan bayar 1 miliar bahkan 1 triliun sekalipun terlalu murah. Jadi nggak ada namanya cerita kelarangan bayar umroh, nggak ada. Jadi kok murah sangat? Nggak murah, mahal. Apa yang kita berikan di hadapan Allah itu menjadi pahala kita di akhirat nanti. Termasuk juga kita mau kurban. Pak, kita tasih jualan kambing nggak ini? Kadang-kala ada orang yang sampai tawar-tawaran gitu. Mung 50.000 ditawar-tawar padahal nggak monikan cari dewi. Bapak Ibu, berapapun uang yang kita belikan untuk hewan kurban itu diganti oleh Allah. Kalau kita membayarnya 2 juta, andaikan misalnya kemahalan, 2 juta dilipat gandakan oleh Allah. Jadi bukan yang dilipat gandakan itu bukan jumlah hewannya 1, 2, 3-nya, tapi harganya. Karena itu yang kita keluarkan, dan namanya jihad itu adalah dengan pertama kali dengan harta. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, makanya ajeng kurban tumbas yang paling warang. Itu bagi paling warang. Kita beli mobil, kita beli rumah kan kalau bisa kan yang paling mewah, paling bagus, paling baru, paling mungkin paling ya. Bagaimana kita untuk tabungan akhirat kita? Harusnya belanjakan dan gak usah tawar-tawaran. Pinter Bu niki hewan kurbannya yang sewu niki Pak radi awis niki 3 juta. Wah, ngeten kok 3 juta. 3,5. Dan kalau ada beberapa tetangga kita itu saking tawaduknya nggih mboten kepenak kali kita sampai menawarkan kambingnya dengan harga murah. Kalau kita tahu pasarannya mahal, berikan mahal. 3,5 iki pantes sih. Sinten sing ngajeng tumbas Bu? Nggih kula. Nah, jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, apapun ya nikmat, apapun kita ini kalau kita syukuri kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, apapun yang kita berikan untuk agama kita ini akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala itu menilai bukan dari kuantitasnya tapi dari apa? Kualitas. Dari kualitas. Kualitasnya bagaimana? Karena pahala ya, pahala itu dia istilahnya dia sinkron dengan kualitas dari ibadah tersebut. Apa bahasanya gini? Ada sebuah hadis, Bapak Ibu nih, jangan harus ingat-ingat hadis tentang masalah sholat. Seseorang itu disebutkan di dalam hadis, orang sholat itu pahalanya beraneka ragam. Sama-sama sholat subuh, bapaknya sholat subuh, ibunya sholat subuh, anaknya sholat subuh, sama-sama di kamar.
Tapi disebutkan oleh Rasulullah SAW pahalanya berbeda-beda. Ada yang 1/10, ada yang 1/8, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada yang setengah, ada yang 2/3, macam-macam. Padahal sholat subuh. Para ulama rahimahumullah ta'ala menafsirkan, memaknai makna Rasulullah kok mengatakan satu sholat kok antara satu orang dengan orang yang lain berbeda pahalanya, itu bagaimana? Maka ingat bahwa Allah itu tidak menilai jumlah sholatnya, tapi dari apa? Kualitas. Kualitas sholat. Nah, kualitas sholat itu diukur dari apa? Kekhusyuan. Ya. Jadi sekarang gini, jenengan harus fokus khusyuknya, bukan fokus jumlahnya. Sholat dulu. Terus bagaimana kalau misalnya malam saya sholat tahajud, lebih baik 23 atau 11? Ya. Kalau ditanya seperti itu, ya kita tanya, lebih khusyuk yang mana? Kalau 23 lebih khusyuk, ya berarti 23 lebih baik. Ya, 23 banteri kaya dioyak. Ya. Sementara 11 dia menikmati, maka bisa jadi 11 yang lebih baik. Ya lebih bagus lagi kalau kualitasnya bagus, kuantitasnya banyak. Nah, ini sepakat semuanya lebih bagus. Ya. Sehingga kenapa orang-orang tua itu harus kita muliakan? Para ulama mengatakan karena jumlah ibadah mereka lebih banyak daripada kita. Artinya potensi kualitas amalnya lebih banyak daripada kita. Misalnya kita ada orang tua nih umur 70 tahun, kita 50 tahun, maka hitungan sholatnya jelas lebih banyak yang 70 tahun daripada yang 50 tahun. Loh, katanya bukan kuantitas tapi kualitasnya. Lah ya, kuantitasnya banyak, maka potensi kualitasnya lebih banyak, kan jelas. Namun demikian Bapak Ibu rahimakumullah, tidak sedikit juga yang lebih mudah lebih baik, yang lebih muda lebih banyak lebih baik daripada yang tua saat dia menjaga kualitas. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai komandan para sahabat yang umurnya sudah tua-tua. Saat itu baru 18 tahun. Ali bin Abi Thalib 10 tahun masuk Islam, tapi dia dimuliakan oleh Allah SWT menjadi pemuda pimpinan dari pemuda-pemuda di surga dari keturunannya. Bagaimana di dalam agama kita ini banyak orang-orang yang muda dia lebih utama daripada orang-orang yang lebih tua. Karena apa? Kualitasnya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, syukur yang kedua ini Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ibadah yang sedikit kita ini diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT. Kemudian yang menjadikan kita terjaga syukur kita yang akan saya sampaikan di sini adalah pentingnya kita memilih teman. Pentingnya kita memilih teman. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mungkin ke penjara. Mungkin ada yang pernah ke penjara. Pernah mungkin bertanya kepada orang-orang yang di penjara itu, kenapa jenengan kok bisa seperti ini Thomas? Kok bisa seperti ini toh Mbak? Atau orang-orang yang memiliki penyakit karena salah pergaulan. Jangan tanya kenapa kok jenengan itu seperti ini. Saya kemarin baru sepekan yang lalu pertemuan tentang LGBT. Bagaimana di Indonesia ini kasus LGBT ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Saya pernah dengar dari Budiah dulu. Ya, Budiah ada nggak Pak Aris? Ya, bahwa di Jogja ini pun juga sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu. Dan saya mau bilang ya, bahwa kasus-kasus seperti ini, kasus narapidana di penjara, kasus LGBT yang begitu merajalela zaman sekarang ini, semua pelakunya itu rata-rata awalnya orang baik, tapi menjadi tidak baik gara-gara apa? Salah pergaulan, gara-gara teman. Maka dalam berteman ini
Kita benar-benar hendaknya benar-benar menjadi fokus dari keluarga kita, baik untuk diri kita ataupun anak-anak kita. Sehingga Rasulullah mewanti-wanti dalam hadisnya begitu banyak ya. Masalul jalisis solih, perumpamaan teman yang baik itu seperti kahamil miski, seperti pembawa minyak wangi. Bisa jadi dia akan menjual minyak wanginya kepadamu, atau dia memberimu minyak wangi, atau minimal kamu mencium wangi atau bau wanginya dari minyak wangi dia. Sementara perumpamaan orang atau teman yang buruk itu seperti pandai besi. Bisa jadi percikan besi itu akan membakar pakaianmu, atau minimal kamu akan terkena baunya yang tidak baik, atau tidak harum itu. Jadi artinya apa? Bahwa pengaruh teman zaman sekarang ini luar biasa. Kita kadang-kala dapati beberapa orang yang dia awalnya itu baik-baik saja, tapi gara-gara salah teman, akhirnya saya tadi mau nyampaikan ya beberapa artis, misalnya siapa yang viral terakhir cerai, Desta. Desta ya. Desta ini kalau kita lihat kan istrinya ya jilbaban, ya baik ya, dan nggak aneh-aneh, ya masih muda, ya ayu ya bu ya, boleh kan ya? Ya. Tapi bisa mencerai istrinya. Kalau saya perhatikan apa masalah paling besar dalam hal ini, masalahnya saya kira karena salah gaul, salah berteman. Sehingga salah bertemannya dia, kemudian dia tidak bisa punya rasa syukur dengan pasangan yang sudah sebaik itu, sesempurna itu kalau mungkin pandangan umumnya laki-laki. Atau satu lagi misalnya artis satu lagi namanya Inara yang viral membuka cadar itu juga dia dapati suaminya selingkuh, ya gara-gara salah teman lagi, salah gaul. Karena kalau orang sudah terjebak dengan teman yang tidak baik, dia punya prinsip sebagus apapun nek bendino dilokke, alah soalin, alah mbok rasa mangkat meneh, aja rono meneh. Sementara orang yang ngelokke itu orang yang sudah punya rasa kepada kita atau sebaliknya, maka kita akan lama-lama akan luntur. Sekuat apapun iman bapak-bapak ya, sekuat apapun iman kita, kalau kita salah gaul apalagi dengan lawan jenis, masalah. Betapa banyak tokoh yang dia dikenal dengan agama yang baik gara-gara karena gara-gara wanita yang nggak baik, akhirnya rumah tangganya berantakan. Dan sebaliknya, ada teman saya, ya teman ustadz, seorang ustadz, istrinya gampangnya selingkuh, hanya gara-gara kenal dengan seseorang di Facebook. Padahal kurang apa ya, artinya ya keluarga itu tentu sudah dibentengin dengan agama yang kuat karena suaminya seorang ustaz. Tapi ya tadi karena gara-gara ya, kita mungkin bisa mencegah ya keluarga kita dari salah gaul dengan teman-teman di dunia nyata, tapi kadang-kala suka terlewatkan. Ya, bapak-bapak, ya, kalau punya istrinya kok senengannya nyenduk karo HP, ya, nyun sewu. Harus dengan lihat nyenduke ngopo iki. Ya. Maca artikel atau sibuk dengan naudzubillah ya, dengan orang lain yang pada awalnya mungkin hanya teman SMA-nya atau mungkin ya hanya tempat curhatnya, lama-lama ada rasa witing terusno jalaran orang apa Bu? Orang liyane. Ya. Jadi kebiasaan kita dengan teman kita itu sangat pengaruh. Maka disampaikan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah keluarga seperti ini. Ya kita kemarin ada seseorang yang mengingatkan saya, kita itu tidak boleh berharap nikmatnya orang lain dengan niatan apapun. Karena ada dua kesalahan. Pertama, hasad. Bisa jadi kita hasad. Kita misalnya, wah, Bu Arni ini apa ya, beli kuning, aku pengen kayak ini Golkar. Atau punya siapa,
warnanya hitam nih punya Pak Aris, saya pengen kayak punya Pak Aris. Itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Bisa jadi kemungkinan pertama hasad, iri. Dan iri dalam masalah duniawi haram. Iri itu dalam agama kita hanya pada dua hal saja yang boleh. La hasada illa fitnain. Yang pertama, iri terhadap orang yang baik agamanya dan dia mengajarkan kebaikan terus, atau orang yang kaya raya tapi dia selalu menginfakkan atau bersedekah dengan hartanya. Ini boleh kalau iri dengan dua orang ini. Orang yang soleh maksudnya juga ahlul Quran. Tapi kalau iri karena seseorang itu punya rumah besar, aku pengen di rumah apa kayak ndek ini, pengen di rumah jembar kayak ndek konco wae, enggak boleh. Karena bisa jadi kita hasad. Kalau tidak hasad, ini masalah yang kedua. Aku ora hasad kok mau pengen. Maka minimal kita itu jatuh ke dosa yang kedua, yaitu kurangnya syukur. Kurangnya syukur dengan pemberian Allah kepada kita. Kita sudah memiliki rumah, tapi kita melihat rumahnya orang yang lain lebih baik, maka ini udah tanda kurangnya syukur. Makanya dalam keluarga juga demikian. Apa yang menjadi solusi dari keharmonisan keluarga kita? Syukuri kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Syukuri kelebihan dan kekurangan anak-anak kita. Jangan pernah membandingkan anak kita dengan anaknya tetangga. Kowe iki mbok kaya kae. Apalagi pasangan kita. Kowe iki mbok pinter kaya kae lho, Pak. Yakin itu sak lawase angel guling-langeng ngelelek ini. Saya maafkan mungkin pas sawalan gini dimaafkan. Ya tak maaf ya kowe Dik, ning nek nglalekke omonganmu biyen angel itu. Enggak bisa gitu. Itu menyakitkan. Dengan sebaliknya juga ya. Jangan bapak-bapak enggak boleh Bu, mbok koyo kae lho. Nek macak iki rapi, nek masak iki penak. Nah, boleh. Karena sekali lagi ya, berharap nikmatnya orang lain itu kalau enggak, yang pertama hasad, yang kedua ya karena kurangnya rasa syukur. Atau Bapak Ibu rahimakumullah, semua masalah itu ada solusinya di dalam agama ini. Semua. Jadi bukan sesuatu yang sekarang ini kemudian masalah itu semakin sulit. Enggak, dari zaman dulu sama masalahnya. Solusinya sama agama kita. Masalah negara kita, masalah ekonomi kita seperti saat ini, semua di zaman Rasul juga pernah apa yang dikatakan sebagai krisis ekonomi di zaman Rasul pernah. Di zaman sahabat pernah yang namanya pandemi juga. Para sahabat banyak sekali yang meninggal dunia karena penyakit yang menular. Zaman itu ada. Dan semuanya dikembalikan solusinya kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga apapun Bapak Ibu rahimakumullah, saya kalau ada para pejabat yang mereka ingin menyelesaikan masalah negara kita dengan tolak ukur ilmu duniawi, saya hanya mengatakan tidak akan selesai masalah. Tolak ukurnya harus dengan ilmu agama. Ilmu agama. Perbaiki agama rakyatnya, insya Allah negara ini akan baik-baik saja. Kemudian ada yang japri saya, Ustaz ini berpartai ini ya. Ada yang mengatakan Ustaz ini partainya ini ya. Saya bilang, maaf Pak, saya dari kecil saya ini ya seperti ini ya, bukan istilahnya bukan pintu saya untuk mencari ridhonya Allah ya. Saya alhamdulillah saya dekat dengan siapapun, sehingga saya syukuri karena kita fokus mengingatkan semuanya dengan kacamata agama dalam masalah ini. Apapun masalah agama dan agama, nah, siapapun ya, insya Allah kalau dia selalu mengajak umat ini, rakyat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, kita support. Kita berharap ya, di sini di komunitas kita ada Mbak Arni, bagaimana nanti kalau menjadi
dewan, bisa semakin mendekatkan warga Bantul atau warga Yogyakarta ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa Bapak Ibu yang hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah, apalagi kita mulai masuk musim-musim pemilu ini. Doa Rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana, ya Rabb kami, la tusallit alaina, janganlah engkau jadikan pemimpin atas kami, man la yakhafuka, orang yang tidak takut kepada engkau, wala yarhamuna, dan tidak sayang kepada kami. Ini maknanya, artinya jadikanlah pemimpin, siapapun pemimpin kami adalah pemimpin yang takut kepada engkau ya Allah dan sayang kepada kami, maksudnya umat Islam. Jadi kalau ada pemimpin yang dia takut kepada Allah dan sayang terhadap umat Islam, kita support. Kita dukung, kita pilih mereka, sehingga apa? Sehingga menjadikan negara kita ini negara yang disebut dalam Al-Quran baldatun, ya, thayyibatun wa rabbun ghafur. Fenomena seperti ini, masya Allah Bapak Ibu, di akhir zaman ini, ya, kadangkala banyak orang kebingungan dalam menyelesaikan masalahnya, padahal di dalam Al-Quran begitu jelas Allah SWT memberikan solusi-solusinya. Terkait berteman, kembali lagi, larangan berteman dengan orang-orang yang buruk itu dalilnya banyak sekali. Ya, nanti bisa ditulis ya nanti tentang larangan berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Pertama, An-Nisa 140. An-Nisa 140. Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Dan sungguh telah kami turunkan atas kalian di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah, mereka kufur. Orang-orang kafir itu kufur. Wa yustahza'u biha, dan mereka mengolok-olok. Maka apa perintah Allah? Fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Artinya apa sini? Tidak boleh duduk, artinya tidak boleh deket-deketan bersahabat dengan orang-orang yang mengkufuri ayat Allah. Jelas nih? Apalagi sampai mereka mengolok-olok. Sampai mengolok-olok Nabi kita, sampai mengolok-olok agama kita. Kemudian dalil yang lain, Quran surat Al-An'am ayat 68 sampai 69. Quran surat Al-An'am ayat 70. Ayat 70 aja yang saya baca. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka permainan dan sendau gurau, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Ini 3 jenis orang yang kita harus tinggalkan. Nggak boleh deket-deketan kepada mereka. Pertama adalah ittakhadhu dinahum la'iban. Orang yang menjadikan agamanya, agama Islam, sebagai permainan. Ada kadang-kala orang-orang komikus atau apa itu? Apa Pak? Yang ini yang suka ngelucu, stand up comedy. Isinya ngolok-olok. Kadang-kala suka dia mungkin hanya untuk lelucon. Tapi kalau orang sudah seperti ini, ya, tinggal. Rasulullah, Allah SWT cuma nyuruh kita tinggal aja, tinggal. Jangan kita balas dengan olok-olok, tinggalkan. Walahwan, gurauan, permainan, ya. Permainan dan guruan itu tetap gak boleh. Ya, agama ini tidak ada ranah untuk
dipakai untuk candaan. Kalau masalah yang lain selain agama monggo silakan. Banyak mobil bisa dipakai untuk candaan atau lawaan rumah atau pohon, banyak. Tapi kalau ajaran agama nggak boleh. Kemudian yang ketiga, wa gharratumul hayatud dunya, yaitu orang yang tertipu dengan duniawinya, artinya pikirannya ini dunia saja. Kenapa ini lagi? Ya tadi kembali, ya, itu nanti akan menjadikan kita itu kurang bersyukur. Jadi obrolannya itu semua, kalau orang tanda orang gharratumul hayatud dunya atau orang yang tertipu dengan duniawi, itu obrolannya hanya masalah dunia. Kumpul-kumpul sing diomongke mobil, motor, HP, lambi, omah, lemah, bojo. Nah, ya. Kadang-kadang ada beberapa bapak-bapak itu obrolannya mau poligami, wae. Nggih mboten. Kadang-kadang saya ada orang yang beragama, para ustaz. Saya paling tidak respect. Terus terang, saya kalau obrolan nggak ketemu poligami meneh. Dunia, poligami dunia bukan. Duniawi bukan sunnah Rasul, itu mubah, sesuatu yang boleh. Mana istri saya? Boleh tak? Boleh, tapi bukan sesuatu yang sunnah yang kemudian kudu poligami. Ini duniawi. Boleh, monggo silahkan. Jadi orang-orang yang tertipu duniawi, orang-orang yang berbangga dengan istrinya yang banyak, anaknya yang banyak, rumahnya yang banyak, itu tinggalkan saja. Tapi kalau semua dikaitkan dengan masalah agama, ya, maka ini berbeda. Ya, bukan kemudian masalah dunia ini kita tinggalkan kemudian tidak kita obrolkan. Boleh kita obrolkan, tapi terkait untuk masalah kepentingan agama. Ya, bagaimana kita misalnya membeli tanah supaya bisa kita bangun di situ masjid, atau kepentingan umat supaya mungkin di tempat kita nggak ada poliklinik atau nggak ada fasilitas umum yang pokoknya obrolannya masalah kepentingan maslahat orang banyak, maka ini tentu berbeda ya dengan yang disebut dalam ayat ini wa gharratumul hayatud dunya. Ya. Sama yang dirahmati Allah SWT. Kemudian juga disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 29 dan 30. Quran surat At-Taubah ayat 95. Banyak sekali. Allah memperingatkan kita semua untuk menjauhi orang-orang yang tidak baik atau tidak menyokong atas kebaikan agama kita. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis, ya, hadis yang sangat sering disebut oleh para khatib, ya, yaitu hadis al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dari ajaran teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap kalian memperhatikan kepada siapa dia berteman. Bahkan ada hadis yang lain sebagai pembanding, seandainya ya, tidak mendapatkan teman yang baik, bagaimana? Rasul mengatakan, mu'minun yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malihi. Orang yang paling utama itu siapa, Rasul? Rasul menjawab, seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Kemudian ditanya lagi, tsumma man, kemudian siapa? Maka beliau mengatakan, mu'minun, orang mukmin fi syi'bin min syu'ab, dari suatu kelompok dari kelompok-kelompok mukmin, yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah, wa yada'un nasa min syarhi, dan dia tinggalkan orang lain karena buruknya mereka. Jadi kan orang mukmin yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah. Hidupnya itu hanya berjuang di jalan Allah. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memakmurkan madrasah, bagaimana mengentaskan kemiskinan orang-orang sakit di sekitar. Pikirnya adalah berjuang di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, siapa setelah itu? Kalau dia tidak punya kesempatan berjuang, siapa setelah itu? Yaitu orang, ya, yang dia berada di tengah orang-orang yang rusak. Tapi dia berusaha terus bertakwa kepada Allah dan dia tinggalkan. Dianggap wong raumum ra masalah. Ora srawung rotonggone ra masalah.
Selama ya tomboli benten saya, tapi kalau tetangga baik ya kita harus rawuh. Artinya di sini peringatan benar. Kalau memang kita tidak bisa mewarnai orang-orang sekitar kita, jangan sampai kita ambil risiko sehingga nanti kemudian terwarnai gara-gara kita terlalu larut bergaul dengan mereka yang tidak baik. Kewajiban kita menjaga agama dan iman ini ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali hanya menyalahkan diri kita sendiri. Seorang istri yang salihah tidak bisa menyalahkan suaminya. Demikian juga seorang suaminya tidak bisa menyalahkan istrinya. Masing-masing yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yaitu hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya. Hari kiamat, ya, hari kiamat, kejadian hari kiamat, orang akan lari dari saudara kandungnya, menjauh dari saudara kandungnya. Kenapa? Takut disalahkan. Akan lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, dan setiap orang hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Artinya di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri di hadapan Allah SWT. Maka bisa jadi ada sebuah mutiara yang dia berada di dalam lumpur, di dalam kotoran, di dalam comberan, tapi sungguh dia tetap mutiara. Kalau dia seorang mutiara, maka dia akan baik dengan sendirinya. Betapa kita dapati ikan di lautan, dia tidak asin karena asinnya laut, asinnya air di sekitarnya. Dia akan sendiri menjadi seekor ikan. Maka demikian itu rahmatullah. Siapalah kita? Seandainya kita anak seorang preman sekalipun, maka Allah SWT tetap muliakan kita kalau kita orang soleh. Dan sebaliknya, seandainya kita turunan Habib, Syekh, Ustaz, Kiai, tapi kita tidak taat terhadap agama ini, maka sungguh kesolehan orang tua kita sedikit pun tidak ada manfaatnya untuk kita di akhirat nanti. Jangan bergantung kepada pasangan kita, jangan bergantung kepada kesolehan anak kita, jangan bergantung kepada baik atau dermawannya orang tua kita. Bergantunglah dengan amal kita masing-masing sendiri, karena sungguh setiap kita akan mati sendiri-sendiri. Gak ada yang mati Kang Senang tuh. Jadi ini sehidup semati. Sehidup sesurga geng, nanti diganti ya. Ya, Bapak Ibu, kita bilang kepada pasangan kita, "Dek, mari kita hidup sehidup sesurga." Karena kalau kita mati ya nyatanya istri kita juga gak pengen mati. Artinya semua kita nanti akan mati sendiri-sendiri. Ya. Yang bisa membela kita bukan lagi orang-orang yang mencintai kita di dunia, tapi diri kita. Bisa jadi memang ya anak kita mendoakan kita, istri suami kita mendoakan kita. Ning yo le kuat sak kuat-kuate wong donga piye tekan kapan. Apalagi kalau seorang pasangan bojone mati yo rabi meneh. Lali sudah lupa dengan suaminya, sehingga kalau kita bergantung pada orang lain, maka kita hanya akan menangis di akhirat nanti. Bergantunglah dengan amal kebaikan kita sendiri. Yang lalu biarlah berlalu. Siapalah orang tua kita, siapalah keluarga kita, sudahlah. Misalnya kita adalah anak orang yang tidak baik, tinggal doakan orang tua kita. Ya, tapi yang paling utama adalah mendoakan kita sendiri. Robbi firli wali orang tua kedua. Doakan, ya Allah ampunilah aku. Paling penting kita. Ya, baru orang tuaku. Karena semua orang bertanggung jawab terhadap dirinya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu. Qu anfusakum wa ahlikum, baru keluargamu dari api neraka. Jadi, Bapak Ibu rahimakumullah, semoga Allah SWT benar-benar menjaga kita semua istiqomah ya, di jalan ini, dan Allah benar-benar pertemukan kita dengan orang-orang yang selalu menguatkan iman Islam kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menutup kehidupan kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, enggak.